Selamat sore Pak, selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama saya Fitrina Makdur. Saya dari program studi perawatan UPDF. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang makalah tentang konsep hubungan antara manusia. Pertama-tama, puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan pertolongannya sehingga saya dapat menyelesaikan makalah konsep hubungan antara manusia ini dapat terselesaikan. Saya mengucapkan terima kasih kepada dosen mata kuliah komunikasi dan kepada semua pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan makalah ini sehingga makalah ini dapat saya selesaikan. Dalam penyusunan makalah ini tentu banyak sekali kekurangan, baik dari segi penulisan maupun isi. Jadi besar harapan saya atas kritikan dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca sehingga dapat menjadi suatu masukan untuk sempurna makalah ini. Yang pertama tentang konsep hubungan antara manusia. Hubungan antara manusia adalah kemampuan mengenali sifat, tingkah laku pribadi seseorang. Ruang lingkup hubungan antara manusia dalam arti luas adalah interaksi antara seseorang dengan orang yang lain dalam suatu kehidupan untuk memperoleh kepuasan hati. Dalam hal ini, berusaha mencoba menemukan, mengidentifikasikan masalah dan membahasnya untuk mencari pemecahannya. Hubungan antara manusia yang merupakan pelaksanaan keterampilan di mana seseorang belajar menghubungkan diri dengan lingkungan sosialnya. Sedangkan menurut Hugo Cabot dan Joseph Alcal 1967, hubungan antara manusia adalah suatu sosiologi konkret karena meneliti suatu kehidupan, khususnya masalah interaksi dengan pengaruh psikologisnya. Hubungan antara manusia dalam arti luas adalah menemukan, mengidentifikasi masalah, dan membahasnya untuk mencari pemecahan. Tujuan hubungan antara manusia. Tujuan hubungan antara manusia adalah agar tercapainya kehidupan yang harmonis, yaitu masing-masing orang saling bekerja sama dan menyesuaikan diri terhadap satu dengan yang lain, dan manfaatnya pengetahuan tentang faktor sosial dan psikologis dalam penyelesaian diri manusia sedemikian rupa sehingga penyelesaian diri ini terjadi dengan serasi dan selaras. Dengan ketegangan dan pertentangan sedikit mungkin, hal ini disebabkan karena di dalam masyarakat atau lingkungan sosial, setiap orang mempunyai kepentingan dan harapan yang berbeda-beda atau bersaingan satu sama lain. Suksesnya hubungan antara manusia sebagai akibat tidak mengakibatkan sopan santun, rahmah tamah, hormat, menghormati dan menghargai orang lain, dan faktor etika. Hubungan antara manusia yang baik akan mengatasi hambatan-hambatan komunikasi, mencegah salah pengertian dan mengembangkan segi konstruktif sifat tabiat manusia yang dipengaruhi oleh pembawasan dan lingkungan. Teknik hubungan antara manusia. Teknik menjalani hubungan antara manusia adalah dengan melakukan kontak sosial, berasal dari bahasa Latin com, bersama, dan tango, menyentuh, yang artinya bersama-sama menyentuh. Secara fisik, kontak terjadi apabila terjadi hubungan badania. Secara sosial, tidak perlu terjadi hubungan badania, melakukan komunikasi. Faktor yang mendasari hubungan antara manusia. Hubungan antara manusia melibatkan individu secara utuh, baik dan secara fisik maupun psikologis.
Proses psikologis sangat dominan mendasari hubungan antara manusia dan merupakan faktor utama yang dalam proses internalisasi antara lain imitasi, sugesti, identifikasi, dan simpati. Yang pertama, faktor imitasi. Imitasi atau tiruan adalah keadaan seseorang yang mengikuti sesuatu di luar dirinya. Sebelum mengikuti satu hal, ia harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, minat perhatian yang cukup besar terhadap hal yang diminati. Sikap menjunjung tinggi atau mengagumi hal-hal yang diminati. Seorang meniru suatu pandangan atau tingkah laku karena akan memperoleh penghargaan sosial yang tinggi. Dari syarat di atas, imitasi memperoleh proses hubungan antara manusia yang menerangkan tentang mengapa dan bagaimana dapat terjadi keseragaman dan pandangan dan tingkah laku. Yang kedua, faktor sugesti. Sugesti adalah seorang individu menerima cara pandang atau pedoman tingkah laku orang lain tanpa kritik terlebih dahulu. Persyaratan untuk memudahkan terjadinya sugesti adalah sebagai berikut. Hambatan berpikir karena rangsangan emosional, proses sugesti yang terjadi pada orang tersebut secara langsung menerima tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu segala pengaruh atau pandangan orang lain. Yang kedua, pikiran terpecah-pecah. Orang yang sedang mengalami pemikiran yang terpecah-pecah mudah terjadi sugesti. Yang ketiga, faktor identifikasi. Proses identifikasi berlangsung secara sadar atau dengan sendiri, irasional, berdasarkan perasaan dan berkembang bahwa identifikasi berguna untuk melengkapi sistem norma dan citra-citra. Yang keempat, faktor simpati. Simpati adalah perasaan tertarik seseorang terhadap orang lain yang timbul atas dasar penilaian perasaan. Dorongan utama yang memunculkan simpati adalah rasa ingin mengerti dan bekerjasama dengan orang lain. 2.2 Konsep diri. Secara umum, pengertian konsep diri adalah cara pandang dan sikap seseorang terhadap dirinya sendiri. Konsep diri sangat erat hubungannya dengan dimensi fisik, karakter, individu, dan motivasi diri. Pandangan terhadap diri sendiri mencakupi berbagai kekuatan individual dan juga kelemahannya, bahkan termasuk kegagalannya. Konsep diri adalah inti dari kepribadian dalam diri seseorang. Inti kepribadian individu punya peranan yang sangat penting dalam menentukan dan mengarahkan perkembangan kepribadian serta perilaku seseorang di tengah-tengah masyarakat. Secara sederhana, konsep diri adalah pandangan atau penilaian seseorang pada dirinya sendiri. Seorang ahli di bidang psikologi bernama Esvon Adveter membagi konsep diri menjadi 3 bentuk, antara lain yang pertama body image, yaitu kesadaran seseorang melihat tubuh dan dirinya sendiri. Yang kedua ideal self, yaitu harapan dan cita-cita seseorang tentang dirinya sendiri. Yang ketiga social self, yaitu bagaimana ia berpikir orang lain melihat dirinya. Komponen konsep diri. Citra tubuh atau gambaran diri adalah sikap individu terhadap dirinya atau fisik, baik disadari, tidak disadari. Komponen ini mencakup persepsi masa lalu atau sekarang mengenai ukuran dan bentuk tubuh serta potensialnya. Yang kedua, ideal diri. Ideal diri merupakan persepsi individu tentang bagaimana ia seharusnya berperilaku berdasarkan standar pribadi dan terkait dengan cita-cita. Pembentukan ideal diri mulai terjadi sejak masa anak-anak dan dipengaruhi oleh orang-orang yang dekat dengan dirinya. Yang ketiga, harga diri. Harga diri merupakan persepsi individu terhadap hasil yang dicapai dengan menganalisis seberapa banyak kesesuaian tingkah laku dengan ideal dirinya. Komponen konsep diri yang satu ini mulai terbentuk sejak kecil karena adanya penerimaan dan perhatian dari sekitarnya. Yang keempat, peranan diri.
Peran diri adalah serangkaian pola, sikap perilaku, nilai, dan tujuan yang diharapkan kelompok sosial terkait dengan fungsi seorang di dalam masyarakat. Yang kelima, identitas diri. Identitas diri adalah kesadaran tentang diri sendiri yang dimiliki oleh seseorang dari hasil observasi dan penilaian. Dirinya menyadari bahwa dirinya berbeda dengan orang lain. Komponen konsep diri ini mulai terbentuk dan berkembang sejak masa kanak-kanak. C. Jenis-jenis konsep diri. 1. Konsep diri positif. Orang yang memiliki konsep diri positif akan lebih mudah beradaptasi dengan banyak situasi. Ia memandang hal-hal buruk memiliki hikmah dan bukan sebagai akhir dari segalanya. Orang seperti ini biasanya lebih percaya diri, optimis, dan selalu berpikir ada yang bisa dipecahkan. Ciri-ciri individu yang memiliki konsep diri positif adalah menganggap orang lain sama dengan dirinya, punya keyakinan mampu mengatasi bermacam masalah, bisa menerima pujian tanpa merasa malu, punya kesadaran bahwa orang lain punya perasaan, keinginan, dan perilaku yang belum tentu diterima semua anggota masyarakat. Keinginan dan kemauan dalam memperbaiki diri sendiri. Konsep diri negatif. Orang yang memiliki konsep diri negatif cenderung lebih pesimistik dan sulit melihat kesempatan dalam kesulitan. Bahkan mereka merasa kalah sebelum mencoba. Jikapun gagal, orang-orang seperti ini akan menyalahkan keadaan, orang lain atau diri sendiri. Ciri-ciri individu yang memiliki konsep diri negatif adalah merasa pesimis setiap kali menghadapi persaingan, sangat sensitif terhadap kritikan, responsi terhadap pujian, cenderung bersikap hiperkritis, punya perasaan tidak disenangi oleh orang lain. Yang 2.3, teori Johari Window. Teori Johari Window atau jendela Johari merupakan sebuah teori yang digunakan untuk membantu orang dalam memahami hubungan antara dirinya sendiri dan orang lain. Teori ini digagasi oleh dua orang psikologi Amerika yaitu Joseph Luff dan Harry Gatton Ingham pada tahun 1955. Teori Johari Window disebut juga teori kesadaran diri mengenai perilaku maupun pikiran yang ada di dalam diri sendiri maupun di dalam diri orang lain. Teori jendela Johari berkaitan dengan emotional intelligence theory yang berhubungan dengan kesadaran dan perasaan manusia. Pelatihan atau training dalam teori ini biasanya menggunakan 55 kata sifat yang akan diberikan kepada dua peserta yang berpasangan. Masing-masing peserta akan diperintahkan untuk memilih 5 atau 6 kata sifat yang dapat mendeskripsikan kepribadiannya. Masing-masing kemudian kata-kata yang sudah dipilih akan dipetakan dalam sebuah jaringan. Mengapa teori ini dinamakan Johari Window atau jendela Johari? Window atau jendela merupakan suatu hal yang menggambarkan bahwa teori ini memiliki 4 bagian. Seperti jendela Johari merupakan singkatan dari dua orang yang menciptakan teori tersebut, yaitu Jo berarti Joseph dan Harry berarti Harrington. Komunikasi merupakan proses pengiriman dan penerimaan pesan dari komunikator kepada komunikasi untuk mencapai makna yang sama. Komunikasi membutuhkan umpan balik dari seseorang yang artinya bahwa komunikasi tersebut dapat berjalan dengan baik. Komunikasi yang baik membutuhkan penerapan teori jendela Johari yang berfungsi untuk memahami perasaan, kesadaran, dan tingkah laku lawan bicara agar terjalin komunikasi yang efektif. Konsep teori Johari Window digunakan untuk menciptakan hubungan interpersonal dan interpersonal, yaitu hubungan pada diri sendiri dan hubungan antara diri sendiri dan orang lain. Konsep teori jendela Johari ini memiliki 4 kamar atau 4 perspektif, yaitu masing-masing memiliki istilah dan makna yang berbeda.
di mana setiap makna mengandung pemahaman-pemahaman yang mempengaruhi pandangan seseorang. Apakah perilaku, perasaan, dan kesadaran yang dimiliki hanya dapat dipahami oleh dirinya sendiri, hanya dipahami oleh orang lain, atau keduanya memahaminya? Adapun konsep teori jendela Johari ini terbagi menjadi 4 bagian, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, open self. Open self atau wilayah terbuka merupakan suatu keadaan di mana seseorang saling terbuka terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. Pada wilayahnya terbuka ini, seseorang akan terbuka mengenai sifat, perasaan, kesadaran, perilaku, dan motivasi. Open self dalam ilmu psikologi digambarkan dengan sifat ekstrovert pada diri seseorang. Orang yang berada pada wilayah terbuka lebih mudah memilih jalan komunikasi dengan siapapun. Hal ini berpengaruh terhadap interaksi antar individu atau kelompok untuk mencapai komunikasi yang efektif. Seseorang yang berada dalam wilayah terbuka ini seperti ketika baru mengenal seseorang, ia lebih cenderung melemparkan senyum, menyapa lebih awal, menjabat tangan, dan lebih banyak bercerita mengenai dirinya sendiri. Yang kedua, blind self. Blind self atau wilayah buta merupakan kondisi di mana orang lain dapat memahami sifat, perasaan, pikiran, dan motivasi seseorang, tetapi orang tersebut tidak dapat memahami dirinya sendiri. Wilayah buta ini sering terjadi dalam interaksi manusia yang dapat menimbulkan kesalahpahaman atau permasalahan lainnya. Seseorang yang berada dalam blind self cenderung tidak dapat menciptakan komunikasi efektif, sehingga timbul berbagai permasalahan. Misalnya, orang yang biasanya bersikap sok asik ketika bertemu dengan orang baru, padahal dirinya sendiri merupakan seorang yang pendiam. Ia tidak dapat melihat dirinya sendiri sebagaimana sifat, perilaku, dan pikiran yang ia miliki, tetapi orang lain dapat menilainya. Hal ini sering disebut sebagai orang yang munafik. Yang ketiga, hidden self. Hidden self atau wilayah tersembunyi. Rahasia adalah keadaan di mana seseorang memiliki kemampuan untuk menyembunyikan atau merahasiakan sebagian hal yang dianggapnya tidak perlu untuk dipublikasikan kepada orang lain. Hal-hal yang dimaksud bisa berupa sifat, perilaku, motivasi, atau pemikiran. Misalnya, seseorang yang sudah bersahabat lama belum tentu dapat terbuka sepenuhnya ketika menceritakan kisah hidupnya seperti masa keluarga dan masalah cinta, karena ada beberapa orang yang merasa masa lalu takut atau kecewa apalagi menceritakan hal tersebut kepada orang lain. Konsep ini terbagi menjadi 2, yaitu over disclose, yaitu seorang terlalu banyak menceritakan rahasianya sehingga kemungkinan hidden self lebih kecil. Hal ini membuat seorang berada di wilayah terbuka. Yang kedua, under disclose, yaitu seseorang sedikit menceritakan rahasianya, tetapi hanya pada bagian-bagian tertentu, sehingga seseorang cenderung berada di wilayah rahasia. Wilayah tak dikenal. Wilayah tak dikenal merupakan kondisi seorang yang tidak dapat memahami dirinya sendiri. Bahkan, orang lain pun tak dapat mengenalinya. Wilayah ini merupakan wilayah yang tidak menciptakan interaksi dan komunikasi yang efektif, karena keduanya sama-sama merasa tidak ada pemahaman. Wilayah tak dikenal disebut juga sebagai konsep diri tertutup atau introvert, di mana seseorang tidak mau menerima masukan atau feedback dari orang lain. Bab 3, penutup kesimpulan. Hubungan antara manusia adalah kemampuan mengenali sifat, tingkah laku pribadi seseorang. Ruang lingkup hubungan antara manusia dalam arti luas adalah interaksi antara seseorang dan orang lain dalam suatu kehidupan untuk memperoleh kepuasan hati. Tujuan hubungan antara manusia adalah agar tercapainya kehidupan yang harmonis, yaitu masing-masing orang saling bekerja sama dan menyesuaikan diri terhadap satu dengan yang lain. Teknik untuk menjalani hubungan antara manusia dengan melakukan kontak
PAN menghargai setiap individu, melakukan komunikasi. Demikian presentasi saya. Mungkin ada kesalahan kata-kata, saya mohon maaf, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.